Terus pernah menceritakan perumpamaan yang bagus, tapi kenapa jarang banget ada orang yang bahas perumpamaan ini? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ia mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi karena ada begitu banyak orang yang mendengarkan Yesus ketika Yesus sedang mengajar, Yesus membagi mereka menjadi dua kelompok. Meskipun mereka semua sama-sama mendengarkan, sama-sama menyimak ya, tapi mereka punya dua perbedaan. Ada yang mendengar dan melakukannya, ada yang mendengar tapi tidak melakukannya. Ini menarik ya. Dua-duanya dari kelompok ini sama-sama duduk diam mendengarkan, tapi ternyata hasilnya berbeda. Karena itu berasal dari keputusan mereka untuk melakukan atau tidak melakukan. Kalau kita adalah orang yang bijaksana, kita akan tahu kita harus membangun rumah di atas dasar apa? Dasar batu. Tapi kalau orang yang tidak bijaksana alias bodoh, dia akan membangun rumahnya di mana aja, termasuk di atas pasir. Yang penting berdiri nih rumah. Memang kelihatannya bangunan rumah itu tuh sama-sama berdiri. Sama-sama bagus kok, ini kelihatannya desainnya mahal gitu ya. Bagus, akhirnya berdiri juga nih dua-duanya. Tapi gimana supaya bisa ngelihat bedanya? Ketika diuji, ketika menghadapi yang namanya hujan, angin ya kan, ketika datang yang namanya banjir. Akhirnya kelihatan tuh kualitas dari dasar rumah itu. Kalau pasir ya udah akan roboh dan kerusakannya besar banget ya kan. Kalau di atas batu akan tetap berdiri. Kalau udah roboh dan udah banyak kerusakannya ya pasti lebih baik untuk dirubuhkan dan untuk dibangun ulang. Dan itu kan pasti makan biaya yang lebih mahal, waktu lagi kan. Jadi kita mau menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh. Menariknya dalam perumpamaan ini ya, Yesus itu sudah melakukan bagiannya untuk menyampaikan kebenaran. Tapi selebihnya diserahkan kepada para pendengarnya untuk mau melakukan atau tidak melakukan. Terbiasa ya yang dipakai Yesus. Yesus membandingkan hidup para pendengarnya dengan sebuah bangunan rumah. Jadi kita mau pilih fondasi hidup kita dengan apa nih? Dengan kebenaran atau dengan kekeliruan? Karena sekali lagi hal-hal yang keliru itu bukanlah hal yang sangat kontras. Kelihatannya justru hampir mirip gitu ya. Angka 11 dan angka 12 sama-sama depannya satu, tapi belakangnya berbeda dan hasilnya akan berbeda juga. Jadi kita mau memilih kebenaran atau kekeliruan nih sebagai dasar hidup kita. Mungkin kelihatannya sekarang sama-sama aja gitu ya, karena kita lagi mencoba membangun fondasi hidup kita. Tapi itu akan terlihat bedanya ketika yang namanya realita kehidupan terjadi. Kesedihan, penderitaan, hal-hal yang tidak terduga, itu terjadi. Maka itu akan terlihat fondasi hidup kita seperti apa. Itu yang saya coba jelaskan dalam buku pertama saya, Kerajaan yang Luar Biasa. Buku ini sebenarnya saya tulis supaya setiap orang percaya maupun orang-orang yang baru mau percaya bisa mengenal kerajaan Allah dengan pengertian yang benar. Saya banyak ngambil dari perumpamaan-perumpamaan yang Yesus jelaskan, dan tentu saja karena di buku pertama saya akan jelaskan dengan cara yang sangat sederhana, kata-kata yang begitu sederhana sehingga para pembaca itu nggak pusing gitu ya ketika bacanya.
Tapi doakan semoga nanti ada buku selanjutnya yang melanjutkan tentang kerajaan Allah. Karena kalau kita bahas tentang kerajaan Allah ya konteksnya tuh luas banget. Perlu adanya penekanan dan konteks gitu ya supaya nggak terlalu luas di pembahasannya. Makanya di buku pertama khusus membicarakan tentang pengenalan dasar dari kerajaan Allah. Bapak Ibu, teman-teman semua bisa akses buku pertama saya ini di link di bawah, di link deskripsi yang ada. Semoga buku ini bisa membuat kita mengenal kerajaan Allah dan membuat iman pengharapan kita semakin kuat ya kepada Allah sebagai raja kita. Dan kita bisa hidup nih sebagai warga kerajaan Allah untuk mengikuti, untuk menggenapi kehendak Sang Raja.